Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya hari ini? Baik semua? Alhamdulillah baik. Sebelum itu kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan jangan lupa juga bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berada di sini. Dan tak lupa juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mencurah limpahkan rahmatnya dan hidayatnya kepada kita semua. Tahu gak kakak di sini mau ngapain? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya? Kakak di sini akan memberikan sedikit seperti bincang-bincang tentang sholat. Ada yang tahu? Kalian semua sholat kan? Ya, sholat. Ayo, siapa yang tahu sholat sehari itu ada berapa? 5 waktu. Apa saja? Coba sebutin. Ada sholat apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Siapa yang tadi sholat subuh? Alif? Gak sholat subuh tadi? Ya, lain kali jangan diulangi. Sholat itu merupakan tiang agama. Itu perintah langsung dari Allah. Nah, kenapa Allah menurunkan perintah sholat? Itu agar manusia menjadi teratur dan juga sebagai rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat. Seperti Alif belum sholat subuh kan? Tahu gak hukuman untuk orang yang tidak sholat subuh apa? Nanti orang yang tidak meninggalkan sholat subuh itu biasanya akan dimasukkan ke neraka. Dan di neraka itu lamanya lama sekali. 1 hari di neraka bisa ribuan tahun. Bayangkan Alif mau disiksa di neraka. Nah terus kalian hafal gak gerakan sholat? Coba kakak tanya. Setelah gerakan sujud ada gerakan apa? Duduk, benar. Nah, setelah gerakan sujud ada gerakan apa? Nah, duduk. Yaitu duduk di antara 2 sujud. Nah, gerakan sholat itu kalian hafal semua kan pastinya? Kalau niatnya hafal gak? Niat sholat. Doa-doa sholat? Nah, siapa yang kemarin sholatnya full 5 waktu? Ayo siapa? Yang lainnya gak full nih? Gak ada yang full. Nah, kalau sholat itu 5 waktu, semuanya dikerjakan, itu pahalanya besar sekali. Nanti bisa membawa kita ke surga Firdaus. Tahu gak surga Firdaus apa? Surga Firdaus itu surga tertinggi yang ada di akhirat. Nah, jika adik-adik sekalian bisa sholat 5 waktu, kalian itu bisa masuk ke surga itu. Di sana itu bagus dan indah. Nah, Allah itu juga memerintahkan yang diperintahnya itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang bunyinya gini, jika kamu meninggalkan sholat, maka kamu itu berjalan menuju kekafiran. Siapa yang tahu artinya kafir? Ada yang tahu? Nah, kafir itu seperti orang yang telah keluar dari Islam. Masa kalian kalau ninggalin sholat jadinya kafir? Gak mau kan jadinya keluar dari agama Islam? Nah, makanya itu kenapa kalian harus menjaga yang namanya sholat. Kalian tahu gak, ada beberapa orang yang tidak diperkenankan atau tidak apa-apa tidak mengerjakan sholat. Ada yang tahu gak siapa saja orang-orang yang tidak atau tidak boleh atau tidak apa-apa tidak mengerjakan sholat? Ada yang tahu? Nah, itu ada beberapa orang. Salah satunya orang gila. Orang gila itu hilang akal. Kan gak mungkin orang gila itu sholat. Siapa yang pernah lihat orang gila sholat? Pasti kan hanya beberapa. Nah, itu karena orang gila itu hanya akalnya itu hanya ada untuk berpikir sedikit. Jadi kalau orang hilang akal itu tidak apa-apa untuk tidak mengerjakan sholat. Yang kedua, anak bayi. Kan tidak mungkin seorang bayi harus sholat kan. Nah, yang punya adik-adik pernah lihat bayi sholat? Enggak kan. Nah, yang ketiga itu bagi orang-orang yang memang
kafir yang katanya kakak tadi bilang keluar dari Islam, lah itu ngapain sholatnya sudah keluar dari agama Islam. Nah makanya jangan tinggalin sholat agar tidak menjadi orang kafir tersebut. Nah selanjutnya kakak tanya nih, ada yang tahu sholat sunnah? Tahu. Nah sholat sunnah ini biasanya dikerjakan jika 5 waktunya sudah dijalankan dengan baik. Nah, kalau kalian hanya sholat sunnah tapi tidak sholat 5 waktu, itu bisa aja percuma. Nah, sholat sunnah itu contohnya apa? Kalian pasti pernah kayak tarawih. Pasti pernah kan? Nah, itu sholat. Nah, jika kita sholat 5 waktu dan sholat sunnah, insya Allah maka Allah akan cepat mengabulkan permohonan kita. Nah, jadi kalian doa tuh, ya Allah aku pingin ini, pingin itu. Nah, sambil kalian bersolat itu, sholat 5 waktu dan sholat waktu sunnah, yang di waktu-waktu sunnah, nah doa kalian pasti cepat terkabulkan. Siapa sih yang kalian yang gak ingin doanya terkabulkan? Semuanya pasti punya doa kan setiap sholat? Ingin terkabulkan semua kan? Nah seperti itu, jadinya itu kenapa pentingnya kita untuk sholat. Jadi kita itu meminta apapun tuh pasti dikasih jalan yang mudah. Apalagi kayak kalian, ya Allah aku pingin nilai bagus. Nah sambil kita berusaha sambil belajar dan kita juga berdoa, maka nilai kalian pasti bagus. Kalian pingin ranking 1, kalian cuma belajar tapi gak berdoa, itu percuma. Nanti nilai 100 tuh kayak kalian tuh kayak, ih ini buat apa sih, kok aku gak ada yang masuk padahal materinya. Oh ini pelajaran IPA, aku gak paham ini, tapi nilaiku 100. Kan kayak percuma gitu ya, kalian capek-capek belajar tapi pemahaman ilmunya kurang kan. Nah makanya di saat sholat, sudah sholat tuh pasti kan kalian berzikir, terus berdoa. Nah makanya itu kenapa sholat itu penting, karena itu sholat itu bukan salah satu perantara doa antara kita hamba kepada Allah sebagai Tuhan. Jadi kalian paham kan pentingnya sholat? Jadi jangan bolong-bolong lagi ya, yang bolong. Siapa tadi yang bolong? Jangan bolong-bolong lagi ya. Sholat itu kan penting, yang agama. Terus juga bisa mengabulkan permohonan lebih cepat jika kita bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dan juga pahalanya besar sekali. Nah, menurut kakak itu saja. Mungkin ada yang ditanyakan dari kalian semua? Ada. Kalian paham kan? Nah, sekian dari kakak ya. Terima kasih. Semoga ilmu kakak yang berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.